Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi, Prodi Sistem Informasi. Kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan matkul Sistem Informasi Manajemen dengan model ISSN dan software Smart PLS. Yang pertama itu Information System Success Model dalam kurung ISSN. Secara dan definisi model ISSN. Calon dan NC Allen dalam kurung 1992 2003 mengembangkan model ini untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi. Model ini telah menjadi standar dalam riset sistem informasi untuk mengukur efektivitas teknologi dari sudut pandang kualitas teknis hingga manfaat organisasi yang dihadirkan. Jadi dari sejarahnya itu definisi model ISSN itu rilis pada tahun 1992 sampai kisaran 2003. Hingga aplikasi ini muncul atau rilis di tahun ini. Kemudian dimensi utama ISSN Architect 2003. Sistem quality mengukur kinerja teknis, stabilitas dan kemudahan penggunaan sistem. Information quality akurasi kelengkapan relevansi dan ketetapan waktu output data. Service quality ukuran teknis dan layanan yang diberikan kepada pengguna. Use atau intent to use, interaksi atau niat pengguna untuk memakai. Use satisfaction, kepuasan subjektif pengguna terhadap pelayanan sistem. Net benefit, dampak akhir bagi individu dan organisasi secara keseluruhan. Jadi ada 6 dimensi utama ISSN yang update pada tahun 2000 ini. Kemudian hubungan antar variabel. Jalur kualitas sistem informasi dan layanan secara kolektif mempengaruhi penggunaan dan kepuasan. Siklus feedback penggunaan sistem meningkatkan kepuasan dan sebaliknya. Impact kedua variabel tersebut akhirnya menciptakan manfaat bersih bagi organisasi. Nah, ini untuk simbol atau skema daripada hubungan antar variabel. Selanjutnya, software Smart PLS. Pengenalan Smart PLS. Smart PLS adalah perangkat lunak muka untuk melakukan analisis partial less struktural equation modeling dalam kurung PLS ISIM sangat populer karena kemampuannya mengenai model yang kompleks dengan jumlah sampai kecil
dan data yang tidak terdistribusi global. Sesingkat menghadirkan fitur baru seperti NDA dalam kurung necessary condition analysis dan CP split SEM. Nah, ini contoh dari standar TLS. Kenapa menggunakan standar TLS? Yaitu antarmuka grafis dengan kurung pool memudahkan peneliti dengan jalur dengan kurung part model secara intuitif. Efisien data tidak memerlukan asumsi distribusi normal yang tepat berbeda dengan misal atau arus pusat analisis memberikan hasil statistik dengan kurung I values dan P values yang akurat untuk pengujian hipotesis. Laporan visual menyediakan output grafis dan tabel yang siap digunakan untuk publikasi jurnal ilmiah. Dan rata analisis TLS CEM 1 spesifikasi model input data dan antar jalur antar variabel detail 2 outer model uji validitas dan reliabilitas indikator 3 inner model uji hipotesis but on of CS dan R split tool 4 interpretasi menarik kesimpulan berdasarkan signifikasi statistik. Kriteria evaluasi outer model parameter uji kriteria minimal tujuan analisis seperti loading faktor lebih dari 0,707 validitas confident dengan kurung level indikator. Nah, seperti ini untuk kriteria evaluasi outer model. Nah, hanya untuk dari yang pertama dan yang lain. Contoh hasil analisis jalur dalam kurung H testing ada IP lebih user satisfaction. Ini nilainya itu lebih tinggi, kemudian SI user satisfaction ini nilainya itu agak rendah, kemudian satisfaction illicit ini nilainya itu yang pertama itu nilainya itu sedikit, kalau dari yang kedua itu lebih banyak ini. Yang akan 4 koefisien menunjukkan kekuatan pengaruh antara variabel semakin tinggi nilai beta ini dan signifikan I ini dengan kurung I kurang dari 0,05 semakin kuat hubungan tersebut.
Nah, ini nilainya itu semakin tinggi, maka semakin kuat hubungan tersebut. Nah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman atau penonton yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.